Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua dapat pertanyaan nih. Gimana sih kok kalau untuk menerapkan digital marketing buat toko bangunan? Apakah lu punya bisnis atau usaha dalam industri bangunan atau lu membuka sebuah toko yang menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk membangun rumah kayak semen, terus juga kayak bata, terus juga kayak skop, perlengkapan lainnya gitu. Nah, sebelum kita ngomong terkait dengan digital marketing, kita bahas dulu nih. Bisnisnya atau bisnis model atau workflow-nya itu seperti apa, termasuk juga audiensnya. Ini yang berhasil gua ketahui dan gua pahami ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi, tambahkan, ataupun mungkin hal lainnya yang bisa diinformasikan. Yang gua temukan, pertama adalah yang menjadi customer yang datang kepada toko tersebut itu adalah uh, entah itu tukang, entah itu developer kecil yang mau beli perlengkapan di situ. Apakah end user, orang yang lagi mau bangun rumah, ada atau tidak? Jawabannya ada, tapi itu minim. Kebanyakan adalah tukang dan juga developer kecil lah, yang mereka ngerti segala sesuatunya dan ngerti perhitungannya gitu. Itu yang gua ketahui yang pertama. Yang kedua, model bisnisnya itu kebanyakan adalah hutang piutang. Jadi orang ke toko bangunan, bukan orang ya, tukangnya atau orang lagi bangun, itu kalau lagi bangun biasanya semen berapa dong, terus juga pasir berapa dong, bata berapa, itu sistemnya hutang dulu ya, hutang habis itu nanti baru dibayar kemudian gitu. Mungkin udah kenal ataupun orang kawasan situ yang memang biasalah membangun rumah gitu. Itu yang terjadi bisnis prosesnya. Nah, kemudian juga adalah terkait dengan radius. Kalau toko begitu kan radiusnya nggak jauh, cuman hanya berapa kilo doang dari titik lokasi ya. Nah, melihat komposisi ini, akhirnya gimana nih digital marketingnya? Yes, lu pasti mungkin bisa aja bikin website, lu bisa aja bikin sosial media, bikin konten yang kreatif dan sebagainya. Kalau ngomong bisa, bisa. Tapi ini jadi pertanyaan gua adalah apakah relevan dan dibutuhkan atau tidak? Misalkan tukang, apakah tukang buka sosmed atau tidak? Ya mungkin ketika dia lagi senggang, dia akan buka main. Tapi apakah keputusan untuk dia datang ke toko itu dan membeli produk didasari oleh konten di sosial media? Belum tentu. Lu bisa bikin website yang bagus, tapi apakah itu memberikan conversion? Itu mungkin hanya memberikan trust level, ataupun orang lihat oh perusahaannya bagus, usahanya bagus, ataupun impresi digitalnya secara presence oke, good. Tapi apakah itu akan menjadi sesuatu di transaksi di toko? Belum tentu juga. Ini jadi question mark juga yang besar. Sementara ini gue menyimpulkan adalah nggak perlu melakukan banyak hal terkait dengan digital marketing buat toko bangunan. Karena nature-nya orang datang, orang bertransaksi ya, bisnis modelnya ini masih konvensional banget dan masih sangat-sangat mengandalkan hutang piutang. Jadi mudah banget untuk bisa pindah ke toko sebelah yang memberikan hutang lebih besar dan jangka waktu lebih lama. Jadi itu kurang lebih gambarannya yang berhasil gua explore. Di jawaban gua, kesimpulannya adalah nggak perlu banyak dilakukan terkait dengan digital marketing. Kalau memang lo punya budget dan lo mau lakukan, is okay, itu good banget, udah stand out. Tapi secara saat ini ketika gua ngecek, tentu dengan data yang terbatas, tidak ada kebutuhan yang bisa langsung signifikan manfaat dari kita melakukan kegiatan digital marketing. Itu pendapat dari gua. Jadi again, gue kan selalu bilang ya, tidak semua bisnis, tidak semua industri itu perlu untuk menerapkan digital marketing secara masif atau heavy. Ada yang bisa menerapkan setengah, ada yang sebagian, ada yang seperempat, ada yang bahkan mungkin tidak perlu sama sekali. Jadi kembali lagi bisnisnya itu apa, core-nya itu di mana, model bisnisnya gimana, flow-nya seperti apa. Nah itu yang mungkin perlu dieksplor lebih jauh terkait dengan bisnisnya. Tapi apakah bisnisnya bisa nggak dioprek? Yes, betul. Gue dapat salah satu tips dari komunitas adalah bagaimana menambah value di toko ya, di toko bangunan. Karena yang datang adalah tukang, lu bisa memberikan minuman air dingin di situ. Ya, air dingin dia bebas ngambil, misalkan entah di dispenser atau apa, ya udah berikan aja
dan itu menjadi sebuah add value yang baik. Yes, itu tidak terkait dengan urusan digital marketing, tapi dari sisi bisnis, dari sisi service, dari sisi add value, lu bisa adjust, lu bisa improve, lu bisa stand out. Jadi digital marketing hanya support untuk seluruh bagian dari bisnisnya, tapi bisnisnya itu kan intinya. Jadi lu bisa adjust dan juga improve di part-part lainnya juga. Itu dari gua, semoga ini bisa menjadi sebuah informasi buat kita semua. Baik.